Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zohan Maulana SPDI, guru SMK Muhammadiyah Kedaung sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 BES 3 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada PPL 1 RPP 2 ini saya akan menggunakan praktek luring atau tatap muka dengan materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya dan kalian semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa sebelum materi hari ini dimulai, terlebih dahulu KM atau yang mewakilinya kita bersama-sama baca doa dan tadarus. Ya, silakan KM, coba Randy ya, silakan Randy dibimbing. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua siswa kelas 10 TKO 1 dengan berdoa mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentu materi ini dapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Oke, kemudian Rehan Herwino, ada Rizky, oke, Rizky Julianto, Toha, Fadli, sakit lagi, oke, Nugroho Widodo, sakit, Putra, sakit, ya, Randy, Revan, ya, Sandi, oke, Sigit, Yogi, sakit. Baik, teman-teman kalian yang sedang sakit, ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan mereka lekas sembuh ya, amin ya, bisa dapat beraktivitas lagi yaitu belajar kembali bersama kamu. Oke,
Oke, kita masuk ke ice breaking. Nanti Pak Johan ingin cek kalian, keseriusan kalian, fokus tidaknya kalian. Nanti Pak Johan coba ya. Nanti Pak Johan akan bimbing kalian seperti ini. Kepala, telinga, mulut, hidung. Nah, kepala, telinga, mulut, hidung gitu ya. Nanti harus cepat nih, harus cepat. Kalau kalian tidak tepat atau salah, berarti kalian belum fokus. Oke ya, siap? Mulut, hidung, Kepala, mulut, hidung, telinga. Oke, bagus ya. Nah, kasih apa dulu buat kalian? Kejujuran. Oke ya, materi sebelumnya itu tentang kejujuran. Nah, Pak Johan mau ngitain nih, supaya kalian tahu nih. Masih ingat nggak nih? Ada yang bisa jujur itu apa? Ya. Jujur itu tidak bohong. Bagus ya. Nah, jadi coba Mas Budi ya. Tidak bohong. Ada lagi? Apa itu jujur? Ya, ada lagi? Saya Pak. Ya. Jujur itu jujur dan perbuatan dan ucapan itu sama. Bagus ya. Ini berarti kalian ya minggu kemarin sudah Pak Johan sampaikan terkait tentang materi kejujuran. Kalian masih ada yang masih ingat. Ini bagus ya. Artinya jujur itu tidak bohong. Artinya juga jujur itu antara ucapan, perbuatan dan hati itu harus selaras. Tidak boleh jujur itu kemudian ucapan dengan perbuatan itu berbeda. Itu namanya berbohong. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis tujuan dan manfaat kejujuran ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan mengamati PPT, siswa dapat menguraikan secara lebih mendalam pemahaman Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119, Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58, dan Al-Quran An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran dengan mana. Jadi oke. Yang ketiga, melalui diskusi siswa dapat membuktikan landasan hukum ya Al-Quran, Al-Maidah, At-Taubah dan seterusnya. Jadi contoh kejujuran di dalam sekolah aja lah, di kelas. Tidak bisa. Ayo jangan beragu. Ayo silakan. Ya, Dok, coba. Apa contohnya kalau di sekolah, kalau jujur, bagaimana harus sikap bagaimana? Tidak contek. Apa lagi? Inti, ya masuk ke inti. Kita akan melihat tayangan film pendek yang di dalamnya itu ada kisah yang sangat luar biasa yang dapat diterapkan kepada kalian sebagai motivasi kalian untuk meraih kejujuran. Paham ya? Jadi Pak Johan tayangkan. Lihat tayangan berikut ini ya. Ya, maksud Bapak mengumpulkan kalian di sini karena kalian terpilih sebagai calon ketua OSIS tahun ajaran ini. Dalam penyaksian ini, Bapak akan berikan benih untuk kalian tanam. Dalam waktu 1 bulan, dari hasil tanaman ini, saya akan menentukan siapa yang pantas mendapatkan jabatan tersebut. Kok? Ini adalah benih yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus. Anak tadi sudah disampaikan ya terkait kelompok sudah dibuat dan kalian juga sudah diterima tugas-tugas kalian. Nah hari ini untuk supaya mantap kalian isi daripada tugas kalian, nanti kalian bisa melengkapi ya, materi dari hasil diskusi kalian dengan buku paket ini. Paham ya?
nanti Bapak bagikan buku paket ini. Ingat lagi ya, referensi itu bisa melalui buku yang sudah ada dan bisa juga melihat dari internet ya. Dari HP kalian bisa gunakan di situ. Paham ya? Oke, Bapak bagikan dulu ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Silakan. Ya, kalian harus bisa memanfaatkan buku paket itu untuk tambahan referensi kalian mengerjakan tugas melalui PP itu. Oke ya, perhatikan semua. Ya, masih ingat ya, minggu kemarin ya, pertemuan yang pertama, kalian Pak Johan sudah tugaskan kepada kalian yaitu adalah mengumpulkan bahan materi dari hasil materi yang akan dibuat tugas untuk di PPT ya. Oke ya, pertemuan pertama sudah selesai. Kemudian yang pertemuan kedua itu kalian sudah ya dibuatkan portofolio atau semacam buku lembar kerja siswa. Dan itu sudah dilakukan minggu kemarin. Nah, sekarang, Pak Johan pagi ini, ini minggu kedua sudah, minggu ketiga, ya, perhatikan, kalian melihat, ya, dari hasil kalian, nanti Pak Johan lihat, dievaluasi ini sudah sampai mana, sudah maksimal belum. Jadi selain dari evaluasi pada hari saya lihat, kalian juga nanti presentasikan hasil proyek kalian, yaitu membuat PTT dan seluruh kelompok maju satu persatu, ya, kemudian presentasikan perwakilannya untuk menampilkan. Paham sampai sini ya? Ya. Ada ya? Ini sudah sampai mana? Ya, nanti dibuat ya. PPT-nya harus maksimal isi dari ya. Ya. Ini hasil dari PPT ya, buat kalian kelompok 1 ya, berarti ya? Iya, Bapak. Ya. Oke. Ya, bagus ya. Bagus ya. Ya, bagus ya. Nanti presentasikan nih ya. Harus tanggung jawab nih ya. Kalian buat, kalian sudah diskusikan bersama, nanti harus dipertanggungjawabkan dengan presentasi hasil karya kalian. Oke ya. Kelompok 2 coba lihat sudah. Oh, bagus ya. Kelompok 2, Pak Juan lihat dulu. Langsung landasi hukum datang jujur ya, bagus. Ini dalil-dalilnya, oke. Iya. Oke, cukup ya, bagus ya. Nanti dipresentasikan ya. Nanti ada selesai ini, nanti Pak Juan ada sesi presentasi hasil karya kalian. Oke, coba ya. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Seluruh kelompok harus siap. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Untuk kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari karya membuat PPT, dan nanti yang akan mempresentasikan perwakilan atas nama Randy dan operatornya Dede ya. Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan. Mohon izin Pak Johan, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Ya, silakan. Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Ya. Jujur adalah sifat terpuji yang merupakan faktor besar karena agama dan dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, pengkhianatan serta perbuatan curang. Jujur adalah mempercayai kejujuran, merupakan ikatan yang amat erat dengan Rasul dan orang-orang yang beriman. Sebagai telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jujur mempunyai kedudukan yang amat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Perilaku harus diterapkan sejak kecil agar terbiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari senantiasa membuat hati terasa nyaman dan damai. Namun jika berbohong, hati selalu diliputi rasa gelisah dan ketidaktenangan dalam hidup.
Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan, nanti dilanjutkan dengan kelompok yang kedua. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kasih habis lagi. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan ya dari hasil karyanya membuat PPT ya. Nah, ini untuk yang presentasikan siapa? Muhammad Fauzi dan Muhammad Rido sebagai operator. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuhan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan landasan dokumen jujur. Ya, enggak. Allah memerintahkan umatnya untuk mempunyai sifat yang tercantum pada ayat di bawah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar jujur. Do'atu wa qulu ma'ruf wa idza ma'ula wala sadaqallah alakan khairan lahu. Tetapi jika kalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sekian dari kami kelompok 2. Presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu ya. Ya, bagus ya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Barangkali ada teman-teman kelompok yang lain ingin bertanya atau menambahkan ya. Silakan. Apa pertanyaannya? Gimana? Apakah berbohong untuk kebaikan itu diperbolehkan? Nah, itu bagaimana? Boleh, Silakan. boleh sekali. Nah, alasannya? Nah, untuk apa itu bisa boleh itu? Kenapa? Alasannya karena untuk melindungi jiwa orang lain. Baik, untuk yang namanya kebohongan itu hakikatnya adalah dosa. Tidak boleh. Ya, berdusta itu tidak boleh. Haram hukumnya. Tetapi terkecuali ada beberapa yang membolehkan kita itu berbohong dalam kebaikan. Ya, sudah disampaikan tadi. Artinya apa? Setiap seseorang ketika ditanya harus jujur. Tetapi kalau dalam kondisi darurat itu bisa dibuat bohong. Contohnya tadi, ketika ada masyarakat yang mengejar pencuri, ya, dan tentu kalau pencuri ini dikejar, berarti ada keinginan meroyok atau bisa jadi membahayakan jiwanya, betul ya? Nah, ketika si pencuri ini kemudian lari bersembunyi ke rumah kalian, contoh misalkan rumahnya Pak Johan misalkan, si pencuri ini masuk ke rumah Pak Johan, dan kemudian masuk tiba-tiba langsung ke belakang menyembunyikan diri. Nah, masyarakat datang loh, Pak, ini tahu nggak ada yang lewat nggak? Tadi pencuri. Masyarakat banyak, ada yang bawa pentungan, bawa batu dan senjata itu untuk memukulinya. Maka Pak Johan di situ boleh mengatakan berbohong atau berdusta, ya kan? Saya katakan misalkan, mohon maaf Pak, saya nggak lihat, tapi saya lihat itu pencurinya kesan arahnya ke utara. Nah, berarti inti daripada cerita tadi, kisah tadi itu dibolehkan untuk berbohong. Ya, paham ya? Itu demi untuk menyelamatkan jiwa. Lanjut untuk refleksi pekerjaan kalian dari minggu pertama, kedua sampai ketiga, alhamdulillah perkembangannya sudah baik, sudah bagus, ya. Kemudian kompak dalam diskusi, kemudian kompak mencari referensinya, dan kompak untuk saling bekerja sama berkelompoknya. Ini sudah luar biasa. Ya, kalian sudah maksimal untuk memecahkan masalah dan mencari solusi masalah tersebut dengan mencari referensi baik di buku maupun di internet. Ya, oke ya, bagus ya. Asal usul kalian. Ya, bagus ya. Ada lagi jujur apa? Ya.
Jujur adalah sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, pengkhianatan serta perbuatan curang. Oke, bagus ya. Jadi untuk kalau jujur kita akan dipercaya oleh orang lain, dan bahkan kalau kita lihat dari sejarah Rasulullah Muhammad SAW bahwa kejujuran itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, ya, jujur. Sehingga banyak orang-orang kafir, bahkan Abu Jahal sekalipun, yang dia tidak suka sama Nabi Muhammad, dia mengakui bahwa Rasul Muhammad adalah seseorang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Ya, itu diakui oleh orang-orang kafir dan bahkan orang-orang jahat yang melukai Nabi Rasulullah. Mereka percaya bahwa Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang selalu jujur, sidik, dan itu menjaga kejujurannya. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya, harus menjaga kejujuran dengan maksimal dimanapun kita berada, baik di rumah tangga atau di masyarakat maupun di sekolah. Paham ya? Kalau nanti ada di pekerjaan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah Kedaung. Silakan siapa yang siap untuk menyimpulkan materi tentang kejujuran. Ya, Pak. Oke, siap. Siapa namanya? Baik. Ya, silakan Baik untuk menyimpulkan pada materi saat ini. Ya, mangga berdiri nggak apa-apa. Silakan. Ya, mangga. Kesimpulan materi pada siang hari ini adalah: 1. Perasaan enak dan hati tenang, jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. 2. Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. 3. Selamat dari azab dan bahaya. 4. Dijamin masuk surga. Dan 5. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berperilaku jujur, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun diri sendiri. Jika kita sudah bisa membiasakan berperilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, bagus ya. Tapi kita menyimpulkan dari materi pagi hari ini tentang kejujuran. Yang pertama, perilaku jujur menjadikan diri tenang dan tidak was-was. Jadi kalau sudah jujur, maka tidak akan ada was-was, tidak ada keraguan lagi. Paham ya? Hidup akan menjadi tenang. Kemudian yang kedua, mendapatkan empati dan simpati orang lain. Orang lain akan percaya kepada kita apabila kita jujur. Paham ya? Tidak dijauhi, makan malah didekati kepada orang lain, kepada kita semua. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Pasti kebaikan akan kita dapat, dan orang lain pun akan menikmati kebaikan kita apabila kita jujur. Yang keempat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita jujur, maka kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif. Yang kelima, menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Orang yang jujur pasti amanah, tidak akan mengkhianati. Dan yang ketujuh, terhindar menjadi manusia-manusia yang munafik. Tidak akan munafik orang yang jujur. Paham ya? Tidak akan munafik. 8. Mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Semakin mendekatkan diri kepada pintu surga. Pasti ya. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis dan menjalani hidup di dunia maupun di akhir. Insyaallah. Itu kesimpulan dari Pak Johan selaku guru agama terkait tentang materi pada pagi atau siang hari ini. Minggu berikutnya kita akan bahas kembali terkait tentang pelajaran KAI yang submaterinya akan berbeda, yaitu tentang Asmaul Husna. Nanti berbeda lagi materinya ya. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita sehat semua, tetap jaga kesehatan. Nah, kemudian kita akan mencoba Pak Johan memberikan evaluasi kepada kalian, yaitu mengerjakan tugas melalui Google Form ya. Nanti kalian bisa tugas tindak lanjut ini dikerjakan untuk kemantapan kalian materi pada saat ini. Sejauh mana sih kalian itu ya mempelajari materi tentang kejujuran gitu ya. Nanti kita lihat hasilnya melalui evaluasi ya tugas
yang akan diberikan panduan kepada kalian. Paham ya? Oke. Baik, saya akhiri materi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, sebelum pulang berdoa dulu, perwakilan atau dengan teman-teman bareng-bareng, ya, doa pulang, ya, biasa aja doa ya, relasi aja ya, saya. Oke, silakan KM. Ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mudah-mudahan kalian sampai tujuan dengan selamat ya. Silakan bisa bersalaman dengan Tuhan ya. Silakan. Tasnya ini ke bawah. Di bawah tasnya ya. Ya, silakan hati-hati di jalan ya. Alhamdulillah.